Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang mengkaji tentang kitab Nasoihul Ibad Muqalah ke-15 bab 1 dengan judul hari ini yaitu dua kerusakan yang membuat manusia dan malaikat menangis. Apa yang dimaksud membuat dua manusia dan malaikat menangis? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Albaruhum lasanu wal barhumul qalbu fa idza fasadatalin nasu bakat alaihi nufusu wa ija fasadul qalbu bakatu alaihil malaikah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum yaitu ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini memetik dari firman Allah Subhanahu wa taala telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Apa yang dilakukan oleh manusia kerusakan sehingga Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41 ini. Di dalam kitab Nasoihul Ibad Muqalah ke-15 yang sedang kita kaji hari ini, pagi ini. Yang pertama, albaruhum alasatu wal bahru wa huwal qalbu fa ija fasyada lillasanu bakat. Daratan adalah lisan. Daratan itu adalah lisan. Dan yang kedua, sedangkan lautan adalah hati. Diumpamakan. Daratan itu adalah lisan kita. Sedangkan lautan adalah hati kita. Maka apabila lisan rusak, maka manusia pun akan menangisinya. Dan apabila hati yang rusak, maka malaikat akan menangisinya. Kalau lisan kita yang rusak, kita akan menangisi. Tetapi kalau hati kita yang rusak, maka malaikat akan menangisi hati kita. Kenapa? Coba. Rusaknya lisan, rusaknya lisan karena mencaci, memarahi orang, mencela, menghina, ya. Nah, tentu orang-orang yang menghina, orang-orang yang dihina, dicela, dicaci dan lain sebagainya akan meneteskan air kesedihan. Tidak sedikit orang yang sakit hati, ya, sakit hati karena ucapan kita, karena lisan kita nih. Ya, karena sedikit lisan kita mengucapkan sesuatu yang nggak pantas kepada orang lain, kemudian dia merasa sakit hatinya dan menangis. Maka jalan-jalan berbagai aneka jalan pun ditempuh. Udah lewatin aja lah. Tetap apa dia hidup. Begitu. Dibunuh, disantet dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ucapan. Gua nggak sudi maafin dia.
Gua nggak bakal maafin dia. Kenapa? Karena dia udah membuat sakit hati gua. Gitu. Masya Allah. Hati-hati nih. Kita yang mempunyai lisan. Mulutmu adalah harimau. Ya. Di dalam ilmu magnet rezeki. Menjaga lisan ini ada dalam jurus disiplin kata. Kita selalu diajarkan untuk mengucapkan sesuatu yang apa? Yang tidak baik, yang negatif, yang tidak positif. Kita diajari itu. Ya. Makanya kita mengamalkan ilmu-ilmu disiplin kata. Hati-hati dalam mengucapkan. Karena apa? Sedikit kita mengucapkan hati dan menyakiti seseorang, maka berdampak kepada hati. Ya. Maka mulai hari ini dibahas sudah di dalam kitab Nasohibul Ibad. Kita harus menjaga lisan. Hati-hati. Ya. Hati-hati ketika kita menjaga lisan. Setiap ucapan adalah doa. Dan setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sakitnya manusia karena lisan perbuatan kita yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, sedangkan rusaknya hati yang di sini dibahas di dalam kitab ini, sedangkan lautan adalah hati. Maka apabila lisan rusak, manusia pun akan menangis. Dan apabila hati yang rusak, maka malaikat pun akan menangis. Sedangkan rusaknya hati yang ada padanya, sifat apa? Sifat ria, dengki, iri. Sudah menjadi penyakit dalam hati kita. Sudah menghinggapi penyakit sifat tercela. Maka tentu malaikat yang akan menangis karena menyesali. Kenapa? Kenapa sih kamu seperti itu? Padahal tidak ada yang bisa engkau sombongkan. Padahal tidak ada yang bisa engkau riakan. Semua kekayaan, semua harta yang engkau miliki adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dua dipilih. Diambil secara paksa atau diuji dengan sesuatu yang membuat kamu. Insyaallah, hati-hati ya. Dua. Nih, dua kerusakan yang membuat manusia dan malaikat menangis. Hati-hati. Mulai hari ini kita sudah mengkaji kitab Nasoihul Ibad. Apa? Jaga lisan kita. Dari apa? Dari ucapan-ucapan yang membuat orang sakit hati. Jaga mulut. Jaga mulut. Hati-hati kalau ngomong. Gitu. Ya. Orang bisa terluka karena ucapan kita. Karena lidah tidak bertulang. Ya. Hikmah manusia ini, lidahnya cuma satu, ialah untuk ya agar kita tidak berbicara kecuali berbicara tentang hal yang kita ketahui dan mengandung kebaikan. Itu aja udah. Kalau tidak ada yang kebaikannya, ngapain diutarakan? Ulama-ulama berkata hikmahnya ialah bahwa lidah mampu mengucapkan aneka bahasa zikir, namun harus tetap menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Hati ya, disamakan lautan karena keduanya memiliki titik kesamaan yang itu luas kedalamannya. Hati itu dalam, kita tidak bisa menghitung niat dia. Ya, hati-hati. Oleh karena ini kita harus hati-hati. Makanya nih, mulai hari pagi ini kita menjaga lisan dan kita menjaga dari sifat-sifat iri hati, sifat penyakit hati. Jangan sampai hati kita sudah menjadi hati yang qalbun mait, yang sudah tidak bisa dinasehati lagi. Nauzubillah min jalik. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini tentang muqalah ke-15 tentang dua kerusakan yang membuat manusia dan malaikat menangis, yaitu satu, kita harus bisa menjaga lisan kita. Dan yang kedua, jangan membuat penyakit hati. Sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, sombongan, keria, dan lain sebagainya, kita hilangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.